Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo teman-teman semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang tools-tools yang ada pada toolbar atau toolbox Adobe Animate. Nah, tools-tools ini merupakan alat-alat yang teman-teman nanti akan gunakan untuk menggambar dan menganimasikan objek di Adobe Animate. Mari kita pelajari satu persatu. Pastikan teman-teman sudah menghidupkan komputer dan menghidupkan aplikasinya ya, untuk bisa mengikuti video pembelajaran kali ini. Oke, kita mulai dari yang paling atas dulu ya. Yang pertama di sini adalah selection tool. Nah, selection tool itu sesuai dengan namanya, berfungsi untuk menseleksi objek. Misalnya seperti ini. Sudah saya sediakan beberapa objek yang bisa diseleksi dengan selection tool. Selain itu, selection tool juga bisa digunakan untuk memotong objek. Nah, seperti ini. Jadi tinggal diklik dan tahan. Nah, kemudian bisa digunakan untuk memotong objek seperti ini. Ini adalah selection tool. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya sub selection tool. Ini memiliki fungsi yang berbeda ya dengan selection tool. Jadi teman-teman jika ingin menggunakan sub selection tool ini harus mengklik bagian ujung dari sebuah objek. Kalau teman-teman klik seperti ini tidak akan terjadi apa-apa. Jadi harus klik bagian ujungnya di sini. Tik. Nah, nanti dia akan bisa digunakan untuk memodifikasi ujung-ujung dari objek ini. Ini adalah fungsi dari sub selection tool. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita lanjut ke tools yang selanjutnya. Di sini adalah tools free transform tool ya. Jadi tools ini fungsinya adalah untuk mentransformasi bentuk dari sebuah objek ya. Misalnya dari ukurannya, kemudian derajatnya atau putarannya, sudut putarannya, itu bisa dimodifikasi dengan ini, dengan free transform tool itu. Nah, ketika teman-teman ingin memodifikasinya tapi tidak ingin merusak proporsinya, teman-teman sambil klik shift. Nah, kalau enggak diklik shift nanti akan menjadi seperti ini ya, proporsinya berubah. Ketika sambil diklik shift nanti proporsinya akan tetap seperti ini. Nah, selain itu free transform tool juga bisa digunakan untuk memindah sudut utama ya, atau anchor point. Nah, ini titik tengahnya ini bisa dirubah posisinya. Nah, itu biar apa? Ketika posisi titiknya ada di tengah, ketika diputar maka dia akan berputarnya seperti ini. Jadi ibarat seperti paku ya, ini titiknya, pakunya di tengah, terus jika diputar seperti ini. Ketika pakunya ini dipindah, maka dia kalau diputar akan seperti ini ya. Itu adalah fungsi dari free transform tool tadi ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pindah ke Magic Wand. Magic Wand ini tools yang cukup menarik ya, karena ini harus menggunakan objek tertentu baru bisa digunakan ya. Misalnya ini ya teman-teman. Jadi Magic Wand itu berfungsi untuk secara otomatis menseleksi bagian tertentu dari sebuah gambar ya. Misalnya ini ya, saya klik di sini, dan klik di sini. Maka dia akan otomatis terseleksi dan kita bisa ganti warnanya. Misalnya jadi warna kuning. Nah, seperti ini. Misalnya itu adalah dari Magic Wand. Jadi harus ada objeknya dulu, harus ada gambarnya dulu ya, untuk bisa menggunakan Magic Wand. Nah, di sini juga ada yang namanya lasso tool dan polygon tool. Ini fungsinya apa? Kita pelajari sekarang ya. Oh iya, sebelum itu saya lupa, masih ada yang namanya gradient transform tool di sini. Ini fungsinya adalah untuk mengubah posisi gradien ya. Nah, ini kan hijaunya berada di kanan dan birunya berada di kiri. Ketika saya gunakan tools ini, itu bisa diubah posisinya, atau dibalik ya, dibalik. Hijaunya jadi di kanan dan birunya jadi di
maaf, hijaunya jadi di kiri dan birunya jadi di kanan. Bisa diputar-putar seperti ini ya, bahkan bisa di atas dan di bawah juga warnanya ya. Ini yang gradient transform tool ya. Oke, terus kita lanjut lagi ke yang lasso tool dan polygon tool ya. Sebenarnya lasso tool dan polygon tool itu fungsinya hampir sama ya, yaitu untuk menseleksi sebuah objek ya, misalnya ini ya. Nah, kita bisa seleksi ini dengan lasso tool. Tapi kalau lasso tool itu kan kita harus menggambar seleksinya dulu ya. Seleksinya harus kita buat secara manual ya. Ya, yang polygon tool itu juga tetap manual, tapi dia lebih ke bentuk yang simetris ya, garis lurus. Nah, jadi seperti ini ya, garis lurus dan simetris. Ini untuk yang polygon tool ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk menggambar-gambar misalnya bangunan atau kendaraan gitu dengan ini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut ke tools yang selanjutnya. Ini tentu saja adalah fluid brush ya, atau kuas ya. Kuas ini fungsinya tentu saja adalah untuk menggambar ya. Tapi beda dengan kuas yang biasa di sini. Kuas fluid brush itu punya sedikit fitur tambahan ya, misalnya seperti nah ini kan klasik ya, yang klasik itu hanya bisa untuk mengatur ukuran, klasik brush ya, yang kuas biasa ini. Sedangkan yang fluid brush yang atasnya ini atau kuas fluid itu bisa untuk menyeting yang lain-lain seperti ukuran, stabilizer, lingkaran, angle atau derajat dan yang lain-lain di sini. Itu bisa disetting di situ. Nah, ini ya kuas ya. Teman-teman bisa mencoba sendiri nanti ketika teman-teman ingin mencoba menggambar sesuatu. Oke, nah yang selanjutnya itu tentu saja adalah penghapus ya. Tidak usah dijelaskan, ini fungsinya adalah untuk menghapus ya. Ini saya rasa teman-teman sudah tahu ya, penghapus ini fungsinya adalah untuk menghapus. Nah, kemudian apa ini paintbrush tool? Bukannya tadi sudah ada ya kuas, kok ada lagi? Nah, ini sebenarnya sama-sama kuas, tapi dia punya semacam fitur tambahan ya. Jadi dia bisa untuk menggambar seperti simetris. Jadi ada yang smooth, ink, kemudian ada yang straight ya, yang lurus-lurus ini. Itu juga bisa diganti stylenya ya, supaya menjadi berbeda seperti ini ya. Ini yang paintbrush ya. Nah, oke, kemudian kita lanjut ke pensil. Ya, pensil ya sudah tidak perlu dijelaskan lagi nih ya, fungsinya adalah untuk membuat gambar yang menyerupai pensil ya. Settingannya di sini tentu saja bisa teman-teman ganti, bisa teman-teman rubah supaya lebih sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman. Ini pensil tool ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah shape tool ya. Jadi shape tool itu adalah semua ini ya, dari 5 ini namanya shape tool. Shape tool itu adalah tools bentuk ya, tapi tiap bentuknya itu punya nama sendiri-sendiri. Ini ada rectangle, rectangle primitive, oval, kemudian oval primitive, dan polystar. Rectangle itu pada dasarnya hanyalah kotak ya, di kotak seperti ini. Ketika teman-teman garis, ketika teman-teman tarik, tidak usah dipencet shift, nanti dia akan bisa menjadi memanjang seperti ini. Ketika teman-teman pencet shift, dia akan simetris, kotak seperti ini ya. Nah, dari shape tool ini juga ada yang namanya fill dan stroke ya. Fill dan stroke itu adalah bagian dalam dan bagian garis luar ya. Nah, misalnya kalau teman-teman lihat stroke-nya, nah
bagian luarnya ini menjadi besar kalau saya tambahkan ukurannya. Kemudian kalau saya hilangkan atau saya kecilkan, dia akan kecil. Nah, untuk menghilangkannya teman-teman tinggal klik di bagian sini, kemudian pilih yang ini yang ada garis merahnya ini. Nah, ini nanti teman-teman tidak ada stroke-nya atau tidak ada garis luarnya. Sedangkan kalau hanya teman-teman ingin garis luar saja dan tidak ada isinya, maka klik di sini ya, fill-nya dihilangkan. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau kurang besar stroke-nya bisa diperbesar di sini ya. Nah, seperti itu ya, stroke dan fill ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah line tool ya. Nah, ini sesuai dengan namanya, tool garis ya, untuk membuat garis. Ini cukup mudah dipahami. Ini enak untuk membuat objek-objek yang simetris ya, misalnya gedung, bangunan, atau kendaraan yang bentuknya simetris ya. Ini line tool ini saya rasa cukup mudah untuk dipahami. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pen tool ya. Pen tool tentu saja fungsinya adalah untuk membuat objek juga. Bedanya dengan yang line tool tadi apa? Bedanya di sini teman-teman bisa mengedit sudut-sudutnya ya. Nih, bisa dihilangkan dan bisa ditambahkan. Menghilangkannya dengan anchor point, delete anchor point itu bisa dihilangkan. Kalau mau ditambahkan bisa menggunakan add anchor point. Sini ya. Kemudian kalau mau dibengkokkan bisa menggunakan convert anchor point. Nah, untuk membengkokkan sudut-sudutnya ini ya. Itu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Oke, nah begitu kita lanjut ke tools atau alat yang lain ya. Ini ada text tool ya. Ya, ini tidak perlu saya jelaskan secara detail, dia fungsinya adalah untuk membuat teks ya. Teks. Jadi teman-teman bisa mengganti fontnya di sini, ukurannya juga bisa diganti di sini. Kemudian warna juga bisa diganti di sini ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Itu ada settingannya di sini. Oke, kalau gitu kita lanjut ke tools yang lain. Di sini ada yang namanya paint bucket ya. Paint bucket tentu saja fungsinya adalah untuk mengisi warna ya. Misalnya di objek yang warna dalamnya itu belum ada, misalnya seperti ini, mau kasih warna, itu bisa menggunakan paint bucket. Nah, sedangkan yang ink bottle itu akan memberikan warna ke bagian luarnya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi yang paint bucket itu untuk memberi warna dalam, dan ink bottle itu untuk bagian luarnya atau garis atau stroke-nya itu ya. Nah, kemudian ini yang selanjutnya adalah eyedropper. Eyedropper ini fungsinya untuk mengambil warna ya. Misalnya saya mengambil warna dari sini, nanti dia akan otomatis warnanya ini. Ketika saya mengambil warna dari sini, maka dia warnanya akan menjadi ini. Atau jika saya mengambil warna dari sini, maka dia warnanya akan menjadi sesuai dengan yang saya ambil tadi ya. Maaf sebentar saya. Nah, oke sudah. Ini tadi ya. Ambil sampel warna. Oke, yang selanjutnya adalah ini namanya adalah asset warp tool ya. Jadi asset warp tool ini fungsinya adalah untuk membuat
semacam saya akan contohkan di sini semacam sendi-sendi pada objek yang kita buat ya. Misalnya ini saya akan membuat karakter di sini ya, karakter stickman lah misalnya. Nah, kita bisa berikan sendi-sendi dengan yang namanya asset warp tool ini. Teman-teman tinggal klik saja di sini 2 kali, kemudian nanti teman-teman bisa memberikan dia sendi-sendi seperti manusia. Nah, kalau ingin pindah sendinya dari sini, misalnya dari sini pindah ke sini, nanti bisa double klik ya, double klik. Nah, ini kan masih menyambung ya, ini double klik di bagian tengah sini, baru nanti bisa pindah ke sini. Nah, double klik di tengah dulu, baru nyambung ke sini. Nah, seperti itu. Nah, ini fungsinya apa? Ini untuk menggerakkan ya, teman-teman nanti bisa gerakan posisi dari karakter teman-teman dengan aset warp tool ini. Ini sangat berguna untuk ketika teman-teman menganimasikan karakter-karakter sederhana seperti stickman ini. Nah, untuk video kali ini baru sekedar membahas fungsinya saja. Untuk detailnya nanti akan ada di video yang kedepannya. Oke, kemudian yang selanjutnya ini adalah hand tool ya. Hand tool ini sebenarnya fungsinya hanya untuk memindahkan posisi ya. Posisi yang dimaksud di sini adalah ketika teman-teman zoom in seperti ini. Nah, kemudian yang rotasi ini adalah untuk memutar ya, rotasi. Dan yang ini adalah untuk menggeser ke kanan dan ke kiri ya. Jadi itu yang hand tool dan rotation tool dan time scope tadi. Nah, untuk ini yang selanjutnya ini ada zoom tool. Ini tentu saja untuk zoom in dan zoom out ya. Ini cukup sederhana. Teman-teman juga bisa menggunakan ini ya di sini ya. Ini untuk zoom in dan zoom out di sini juga bisa. Nah, tadi untuk tool sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan jelaskan, kita akan belajar tentang layer ya. Teman-teman mungkin tadi sudah melihat saya mengutak-atik bagian sini. Ini namanya layer ya. Layer itu adalah lapisan di mana teman-teman bisa menumpuk-numpuk gambar-gambar ini. Nah, ini tadi layernya saya sembunyikan ya, padahal di sini aslinya banyak tumpukan-tumpukan gambar. Nah, misalkan teman-teman mau membuat layer, tinggal klik ini, tambah sini, akan ada layer ya. Untuk menyederhanakan penjelasan ini akan saya hapus dulu saja layer yang lain. Saya hapus layer yang lain ya. Satu layer saja dulu. Misalnya saya menggambar di sini, menggambar sesuatu di sini ya. Kemudian saya membuat sesuatu lagi di layer di atasnya dengan warna yang berbeda. Maka dia akan menutupi yang ada di bawahnya. Tapi ketika saya menghapus yang ada di atasnya ini, yang di layer sini, maka yang layer di bawahnya, gambar yang ada di layer di bawahnya itu tidak ikut terhapus karena dia berada di layer yang berbeda. Jadi itu fungsi dari layer ya. Kemudian jika teman-teman ingin menyembunyikan layarnya, bisa klik bagian mata ini ya, atau untuk menggembok kunci supaya teman-teman tidak salah klik ya. Misalnya saya mau menggambar di atasnya, tapi saya lupa belum pindahin ke atas ini, dan maka tidak akan bisa karena dia sudah dikunci tadi. Kalau mau menggambar di sini, di layar ini baru dibuka lagi seperti itu. Nah, untuk menghapus layar bisa lewat sini ya, delete ini. Kemudian yang di sampingnya ini adalah untuk membuat folder dari beberapa layer ya. Nanti akan jadi dimasukkan di situ, bisa dimasukkan di folder ini layernya biar lebih enak. Nah, kemudian setelah itu kita akan belajar tentang frame ya, cara membuat frame.
teman-teman bisa membuat frame dengan 3 tombol yang ada di sini ya. Teman-teman bisa membuat satu frame di sini, maka dia akan punya frame di sini. Maaf, ini saya pindah ke layer dulu ya, foldernya saya hapus dulu. Nah, jadi tempat frame itu ada di sini. Yang kotak-kotak ini adalah tempat frame. Teman-teman bisa membuat keyframe dengan tombol yang di sini. Kemudian teman-teman bisa membuat frame blank keyframe, atau blank keyframe itu maksudnya keyframe kosong di sini. Atau teman-teman bisa membuat frame biasa di sini. Dengan ini ya. Nah, kemudian di sini untuk menghapus frame. Nah, untuk yang tool selanjutnya ini nanti akan dijelaskan di video yang berikutnya. Nah, ini untuk seperti ini, loop ini untuk ketika teman-teman sudah membuat animasi untuk di play secara loop, itu bisa menggunakan ini, dan ini untuk ngecek playnya ya, previewnya. Kemudian ini untuk mengatur timelinenya. Nah, kurang lebih itu untuk video pembelajaran kali ini dari tools dan timeline yang ada di Adobe Animate. Untuk pertemuan selanjutnya akan ada di video berikutnya. Terima kasih.